komunikasi jurnalistik untuk advokasi dan mobilisasi sosial ini di materinya di dalam kurs LMS kurs IPB itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama itu adalah tentang definisi pengertian. Di sini Anda bisa buka. Di situ saya lihat di setting oleh adminnya supaya Anda mempelajari satu persatu. Jadi belum bisa membuka file yang kedua sebelum yang pertama dibuka terlebih dahulu, dipelajari dulu. Nah, ini capaian pembelajarannya melalui materi ini diharapkan Anda tidak hanya paham ya tentang apa itu jurnalistik untuk advokasi dan mobilisasi, tapi bisa menerapkan prinsip-prinsipnya ya. Bahkan kemudian bisa merancang desain komunikasi advokasi. Ini posisinya terbalik nih, maaf ya. Sebenarnya pertamanya menjelaskan dulu, itu di paling bawah ya, menjelaskan peranan karya jurnalistik dalam komunikasi advokasi dan mobilisasi sosial. Kemudian membedakan pengertian advokasi dalam advokasi media dalam pembangunan. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip membuat tulisan untuk advokasi. Yang keempat, baru merancang desain, itu yang paling atas ya. Nah, itu urutannya, mohon maaf ini agak tertukar-tukar. Oke, ini waktu setting PPT-nya ya. Maaf, Pak. Kenapa? Ini berpindah tidak PPT-nya? Masih di masih judul, Pak. Kenapa ya suka begitu? Tadi di Zoom yang tadi normal-normal aja. Di stop share dulu aja, Pak. Ntar share lagi. Oh gitu. Ya. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau saya play, kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Ini capaian pembelajaran tadi yang saya bilang tadi terbalik gitu ya. Jadi pertama itu harus menjelaskan dulu peranan karya jurnalistik dalam media dalam komunikasi advokasi. Setelah itu bisa membedakan mana yang advokasi dalam pembangunan, kemudian setelah itu bisa menerapkan prinsip, dan keempat terakhir baru bisa merancang. Ini posisinya terbalik ya. Tapi Pak, di saya cuma ada judul capaian pembelajaran kuliah doang. Iya, Pak, sama. Judul doang, ininya nggak ada. Nggak ada yang lain-lainnya. Nah, Belum ada, Pak, yang lain-lain. Berarti tidak bisa itu. Tidak bisa di-share itu. Oke, kalau gitu kita tidak usah mainkan ini. Gambarnya kelihatan ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, tidak hanya capaian pembelajaran saja kan. Yang lainnya juga kelihatan. Oke, iya, ya. Yang ini kelihatan. Ya, oke. Kalau gitu saya tidak usah play, udah dilihat dilihat begini saja. Bentar saya perlebar dulu supaya maksimal. Baik, ini capaian pelajarannya. Itu yang saya bilang terbalik-balik itu harusnya ini dulu. Pertama menjelaskan peranan, setelah itu bisa membedakan pengertian advokasi ya. Kedua, yang ketiga itu menerapkan prinsip-prinsip. Baru setelah itu ini yang paling tinggi, harusnya paling di sini, ini adalah merancang desain. Jadi dari mulai bisa menjelaskan dulu peranannya.
Oke, ya itu capaian. Nah, seperti saya katakan tadi, materi ini dibagi menjadi 3 PPT-nya itu. Yang satu itu pengertian, yang kedua peranan media dalam advokasi, yang ketiga tahapan membuat karya jurnalistik untuk advokasi dan mobilisasi. Kita mulai dengan pengertian. Apa itu komunikasi advokasi? Ya, definisinya ini. Upaya untuk mengubah dan mempengaruhi perilaku penentu kebijakan agar berpihak dan mendukung pada kepentingan publik. Ya, melalui penyampaian pesan-pesan yang didasarkan pada argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari sudut pandang ilmiah, hukum, dan moral. Jadi komunikasi, advokasi, dan mobilisasi itu adalah upaya kita mempengaruhi penentu kebijakan. Ingat ya, bukan mempengaruhi publik, mempengaruhi perilaku penentu kebijakan. Yang kita berusaha pengaruhi adalah penentu kebijakan, bukan publik. Ini banyak yang salah mengartikan ini, arahnya fokusnya pada mempengaruhi publik, sehingga akhirnya terjebak bagaimana caranya. Akhirnya segala cara dialalkan, termasuk menyebarkan berita bohong, membuli, dan sebagainya. Ya. Karena arahnya ke sana. Padahal kita memviralkan sesuatu itu supaya menyadarkan pemerintah, menyadarkan pihak yang berwenang penentu kebijakan bahwa wah ini tuh dianggap penting oleh khalayak karena sudah viral begitu, akhirnya kan berubah perilakunya. Nah itu maksudnya arahnya ke sana. Jadi arahnya itu adalah mempengaruhi perilaku penentu kebijakan. Tentu saya dasarnya harus kuat ya, bisa dipertanggungjawabkan argumentasinya, alasan-alasannya ya. Dari sudut ilmiah oke, bisa dibenarkan, dari sudut hukum, dari sudut moral, itu harus dilihat. Nah, itu pengertian komunikasi, advokasi, dan mobilisasi. Nah, cirinya apa? Karakternya ada kegiatan komunikasi, adalah masalah sosial, isu publik ini, ada khalayak sasaran, ada perubahan perilaku khalayak berpihak dan mendukung isu publik ya. Ini yang karakteristik yang muncul. Jadi viral, sesuatu yang viral, banyak dibicarakan, trending apa istilahnya, trending setter lah dalam media sosial misalnya. Nah itu termasuk ya. Bagaimana kita mengarahkan itu. Jadi karakternya ada kegiatan komunikasi, menyampaikan pesannya ada ya. Awalnya dari mana, kemudian menyebar kemana, itu ada kegiatan komunikasi. Kemudian masalah yang dikemukakan, mengemuka dalam komunikasi advokasi dan mobilisasi ini adalah masalah sosial, isu publik. Pasti yang terstruktur, bukan masalah yang tidak terstruktur ya, tapi terkait dengan isu-isu sosial, dengan struktur sosial, dengan permasalahan masyarakat ya sehari-hari ya. Kemudian ada khalayak sasarannya, itu adalah pengambil keputusan. Ingat, khalayak sasarannya pengambil keputusan. Komunikatornya siapa? Ayo, ada yang tahu? Komunikatornya siapa jadi? Kalau khalayaknya sasarannya pengambil keputusan, komunikatornya siapa? Penyampai pesannya. Nah, mungkin awalnya cuma satu orang, satu lembaga, satu kelompok, tapi lama-lama banyak yang menyampaikannya, kayaknya menjadi viral begitu ya. Sehingga akhirnya kuping penentu kebijakan panas juga kan akhirnya kan. Wah, ini gimana? Nah, akhirnya tergeraklah. Nah, itu. Jadi komunikatornya awalnya mungkin satu titik, lama-lama menyebar meluas menjadi banyak ya. Nah, itu seperti itu. Dan ada perubahan perilaku, adalah impact-nya, ya dampaknya. Efek dari komunikasi. Itu karakteristiknya, ini contoh saja. Atau ada artikel opini tentang strategi masyarakat untuk menghadapi gejolak harga pangan. Yang kedua ada infografis krisis ekologi dan COVID-19. Yang ketiga ada petisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Nah ini contoh saja tiga-tiganya. Contoh dari komunikasi advokasi. Nah, ini bisa yang isu-isu seperti ini ya bisa memancing kemudian memancing komentar, memancing opini selanjutnya ya, sehingga bisa berkembang akhirnya bisa mempengaruhi penentu kebijakan ya.
Sedangkan yang ini bukan komunikasi advokasi penggalangan dana untuk warga kurang mampu. Ini bukan advokasi. Ya. Nah, tapi bagaimana memberdayakan? Ya, strategi pemberdayaan warga kurang mampu. Nah, itu mungkin bisa kita kemas sebagai komunikasi advokasi. Ya. Tips cara cuci tangan untuk mencegah COVID-19 itu juga bukan komunikasi advokasi. Ini yang berikutnya ya. Ini adalah termasuk komunikasi untuk pengembangan kapasitas. Yang topik berikutnya, topik ke-12 kita akan bahas nanti. Ini bukan untuk advokasi. Himbauan dari pemerintah untuk vaksinasi ini juga bukan advokasi. Ya. Jadi advokasi itu adalah yang menggerakkan, ingat sasarannya adalah penentu kebijakan. Misalkan apa ya, strategi memasyarakatkan vaksinasi di kalangan sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 di masyarakat, itu mungkin bisa kita kemas untuk komunikasi advokasi. Jadi bukan himbauan pemerintahnya, ya. Bagaimana membuat masyarakat yang enggan divaksin menjadi semangat untuk divaksin. Nah, ini mungkin hal seperti itu bisa kita angkat ke advokasi. Oke, sasaran advokasi ini penentu kebijakan mengambil keputusan tertinggi di sektor publik, di swasta, atau di komunitas. Jadi tidak hanya pemerintah, ingat ya, penentu kebijakan itu. Kalau pemerintah dan DPR itu adalah penentu kebijakan untuk sektor publik. Tapi kalau untuk satu bisnis itu ya, satu konglomerasi tertentu misalkan, itu penentu kebijakannya perusahaan, kan swasta. Misalkan satu perusahaan, dia dalam operasinya dia mencemari lingkungan. Bagaimana menyadarkan perusahaan itu bahwa dia sudah mencemari lingkungan yang membahayakan warga di sekitarnya? Nah, itu bisa dibangun, diangkat menjadi isu komunikasi advokasi. Itu perusahaan kasarannya ya. Kemudian bisa juga komunitas, lembaga adat, pemimpin lokal, ya, para ulama bisa saja, para tokoh masyarakat. Ini semua ini yang memiliki pengaruh. Jadi pengaruh karena kekuasaan dan kewenangannya terkait isu yang diangkat. Jadi dia punya pengaruh untuk dengan perilakunya yang berubah bisa mengatasi permasalahan yang diangkat dalam isu komunikasi advokasi tersebut. Nah, itu tentang pengertian. Sehingga perubahan perilaku ini adalah akhirnya menjadi solusi ya terhadap isu yang diangkat untuk mengubah kebijakan, mengubah hukum, regulasi, program, alokasi pendanaan, macam-macam yang diubah. Tadinya tidak ada alokasi pendanaan, misalkan untuk pemberdayaan, jadi dialokasikan. Nah, itu juga sudah perubahan perilaku. Nah, itu tentang yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini masih satu nomornya. Sorry. Ini yang muncul yang mana nih di Anda? Yang ada tulisan website tadi, Pak. Yang kedua ada? Ini balik lagi ke judul. Ya, judul yang dua, kan ada ya? Iya. Ya, ada dua di sini kan? Oke, ini yang PPT yang kedua, isinya adalah tentang peranan media dalam advokasi. Ya. Apa peranannya media? Di sini ada 8 peranan utama ya. 9. Sorry. Yang pertama, media massa mempunyai jangkauan yang luas dalam waktu yang relatif cepat. Media massa itu sering disebut sebagai istilahnya sebutannya magic multiplier.
pengganda ajaib. Mengapa? Karena dia bisa menyampaikan pesan kepada khalayak yang banyak, yang tersebar luas, ya, macam-macam dalam waktu yang singkat, ya. Jadi disebut pengganda ajaib. Itu peranannya. Jadi bisa cepat menggandakan pesan. Yang kedua, media massa dapat dijadikan media untuk mempengaruhi kebijakan publik. Ya. Media massa itu punya salah satu kekuatannya adalah bisa mempengaruhi khalayaknya. Di pertemuan yang lalu dalam penentuan agenda saya sudah membahas bagaimana perkembangan ilmu komunikasi massa. Saya sudah jelaskan bahwa yang pertama kali berkembang teori komunikasi massa adalah teori efek. Mengapa? Karena para ahli melihat begitu perkasanya media massa. Dengan saya ilustrasikan sebuah sandiwara radio di kota New York dan sekitarnya itu di radio Amerika, ya. Hanya dengan sandiwara radio bisa membuat kalang kabut atau panik warga kota sebesar New York, ya, dan sekitarnya. Itu keperkasaan, itu efek. Jadi media massa itu punya kekuatan untuk menimbulkan efek. Tentu saja efek ini bermacam-macam. Media massa punya kekuatan untuk menentukan agenda. Ya, salah satu efek ada media massa. Media massa itu punya efek, keberadaan medianya ada efeknya, ada efek kognitif, ada efek afektif, ada efek behavioral, ya. Kalau Anda membaca buku Jalaluddin Rahmat, psikologi komunikasi, ada itu. Efek behavioral. Nah, adanya media massa saya sudah menimbulkan efek, ya. Belum lagi pada kognitifnya, termasuk mempengaruhi agenda ini agenda setting, mempengaruhi agenda kita. Mengapa kok tiba-tiba sekarang kita mengobrolkan tentang korupsi, bansos? Nggak pernah sehari-hari sebelumnya kita peduli pada korupsi di Indonesia. Mengapa tiba-tiba jadi banyak berdiskusi tentang itu? Karena kebetulan di media massa, banyak media massa memberitakan tentang itu. Ya, jadi apa yang kita tidak hanya waktu kita, tetapi apa yang kita pikirkan hari ini tidak disadari dipengaruhi oleh media massa. Apalagi sekarang ditambah dengan media sosial berkembang. Apa yang kita pikirkan, atau yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan dengan teman-teman, dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang di media itu. Nah, itu kedua. Yang ketiga, media massa adalah ruang publik. Ya, ruang publik. Jadi kalau ruang itu dibagi, ada ruang private, ruang pribadi. Yang satu adalah ruang dinas. Ruang dinas itu ruang lembaga di mana kita di mana kita terlibat sehari-hari, ya, pribadi, dan ada ruang yang secara formal kita terlibat sehari-hari. Nah, di antara kedua ruang itu adalah ada ruang publik. Ruang publik itu di mana orang bebas bersuara, bebas berpendapat, ya, saling mempengaruhi, sehingga akhirnya di situ akan terbentuk opini publik itu di situ. Ya. Jadi kalau Anda kuliah dalam kelas itu adalah ruang formal. Tapi kalau kamar kos Anda itu ruang pribadi, kalau ruang fisik kita ilustrasikan sebagai ruang fisik. Tapi kalau antara kamar kos dengan ini, ya, ada taman, itu warung, dan sebagainya, itu ruang publik. Jadi bisa membentuk opini publik. Yang keempat, media massa dapat digunakan untuk menggalang dukungan pemimpin masyarakat dan publik secara umum, sekaligus menciptakan tekanan politik kepada pembuat kebijakan. Jadi kita dapat menggalang dukungan. Komunikasi, advokasi, mobilisasi ini digunakan, gitu kan. Mungkin macam-macam dukungan itu, ya. Kalau kita di media sosial saja kita angkat, kita share satu isu, mungkin ada orang yang hanya sekedar nge-like saja. Ada yang komen, ada yang komennya sampai lebih seru daripada pesan itu sendiri. Nah, itu macam-macam. Oke, yang kelima, media massa bagi pembuat kebijakan menjadikan sumber informasi tentang pikiran rakyat. Jadi pembuat kebijakan, hampir semua organisasi yang ada di kita nih, baik lembaga pemerintah, swasta, ada bagian khusus namanya humas. Di dalam humas itu ada orang atau
orang-orang tertentu yang tugasnya secara khusus melakukan media monitoring. Saya berkali-kali membimbing mahasiswa PKL dari program studi komunikasi vokasi, itu mereka banyak di antara mereka yang ditugaskan untuk melakukan media monitoring. Kasarnya membuat clipping tentang berita apa saja tentang perusahaan ini, tentang lembaga ini, tentang isu ini yang ada di media massa. Mengapa sampai penting? Karena bagi lembaga-lembaga, bagi pihak-pihak pembuat kebijakan, media massa itu adalah gambaran suara publik. Jadi kalau ada berita negatif tentang perusahaannya di media massa, harus buru-buru di-counter. Karena itu gambaran, wah, masyarakat menganggap jelek perusahaan dia. Itu tidak boleh dibiarkan. Ya. Baik, yang terusnya yang keenam, organisasi media massa adalah aktor politik yang bisa berperan sebagai agenda setter. Ya. Ingat, 4 pilar kekuatan di masyarakat kita ini. Pers itu adalah kekuatan, sering disebut sebagai kekuatan keempat. Radio itu bisa sering disebut sebagai kekuatan kelima. Kekuatan 1, 2, 3-nya apa? Din. Apa, Dini? Kekuatan 1, 2, 3-nya. Ya, Pak. Ya, kalau pers itu sebagai kekuatan keempat. Kekuatan 1, 2, 3-nya apa? Ayo. Kekuatan 1, 2, 3. Ya, di kehidupan kita ini. Katanya sering. Tadi yang tahu, Pak. Pers itu kekuatan keempat, katanya sering kalau kita membaca buku komunikasi. 1, 2, 3-nya trias politika itu, ya. Ya, Pak. Eksekutif, legislatif, judikatif. Keempat adalah pers, ya. Makanya pers itu punya kekuatan untuk mempengaruhi, ya, sebagai agenda setter. Diperhitungkan termasuk oleh 3 kekuatan pertama tadi, 3 pilar kekuasaan pertama. Yang ketujuh, media merupakan aliansi penting agen perubahan sosial dan agen pembangunan. Ya, aliansinya di media, ketemunya di situ. Media pers itu di Indonesia ini mengalami beberapa ini, dari awali dengan pers perjuangan, kemudian pers corong pemerintah, ya, bela pemerintah, kemudian kesininya berkembang pers itu lebih komersial, lebih masuk ke konglomerasi, sehingga dia pers itu sebagai cari keuntungan, ya, sumber pendapatan dari pengusahanya dan sebagainya. Sehingga kalau wartawan di zaman Orde Baru itu kalau nulis macam-macam takut diciduk, diadili, dihukum. Kalau sekarang wartawan kalau menulis ya tidak mengikuti kemauan yang punya surat kabarnya, takut dipecat, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, itu kasarnya seperti itu, ya. Sehingga di sini disebut aliansi penting agen perubahan sosial dan agen pembangunan itu di situ, karena pers sendiri merupakan media itu merupakan ruang publik, adanya di ruang publik, jadi tempat semua orang bisa mengungkapkan pendapat. 8. Media massa bagi agen pembangunan, pengembangan masyarakat penting sebagai saluran untuk menyampaikan informasi. Ingat, saluran komunikasi pembangunan itu di awal, ya, pasti Pak Hadianto atau siapa sudah, Ibu Retno, ya, maaf, Bu Retno sudah menjelaskan bahwa saluran komunikasi pembangunan itu di Daskom malah, ya, di Daskom, di Kombang juga ada, di kalau Anda itu ada bagian media atau saluran, ya. Ada macam-macam, ada saluran kelembagaan, ada saluran interpersonal, dan ada saluran media massa. Saluran kelembagaan itu dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, terus lembaga, dinas-dinas, kantor-kantor itu saluran kelembagaan. Kalau perusahaan, di tingkat pusat, perwakilan, cabang, dan seterusnya, itu melalui kelembagaan formal. Kemudian yang kedua adalah saluran interpersonal. Interpersonal itu ada interpersonal formal dan ada interpersonal non formal. Interpersonal formal itu adalah saluran interpersonal yang secara khusus tugasnya memang menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi kalau penyuluh pertanian itu formal, saluran interpersonal formal. Karena dia secara personal, tugasnya memang menyampaikan itu.
Tapi kalau mahasiswa KKN datang ke desa menyampaikan juga menyampaikan juga tentang inovasi pertanian, nah itu tidak formal dia salurannya karena bukan tugas dia kan. Kalau seorang kiai sama ajengan juga mengajarkan masyarakat bagaimana cara bertani yang bagus itu salurannya tidak formal ya, personal. Yang ketiga, saluran massa. Media massa itu ada macam-macam ya. Ada media massa cetak, media massa elektronik, media online, media sosial juga bisa dimasukkan di sini, media luar ruang, banner, poster-poster, dan sebagainya. Termasuk media tradisional, pada pertunjukan wayang golek, pertunjukan ludruk, itu juga dijadikan media massa. Itu juga merupakan media massa sebenarnya. Kalau dalam pengertian massa itu adalah media massa itu media yang menyampaikan pesan kepada massa ya. Oke, yang ke-9, media merupakan faktor literasi advokasi karena efeknya yang menjangkau halayak luas. Jadi memperlancar mengakselerasi, mempercepat begitu ya. Karena jangkauan tadi merupakan bagian dari ciri yang pertama tadi yang saya sudah sebut sebagai magic multipliers tadi ya. Pengganda ajaib. Saluran dan format media advokasi. Nah, khusus untuk media advokasi ya, di sini kita batasi medianya media massa yang formal ya. Ada media massa cetak dan portal berita, yang kedua adalah media online. Ini yang di media massa cetak dan portal berita, dan ini di media online. Ini contoh-contoh di sini. Tapi ini tidak bisa nyambung ke itu ya. Harusnya ini bisa diklik otomatis ke sana. Tapi cara mengetiknya mungkin dipisah-pisah, di enter. Oke ya, ini macam-macamnya. Nah, kemudian format media advokasi di website, media online ini, ya. Kemudian di media sosial. Media sosial itu postingan, ya, teks, gambar, video, postingan. Kemudian di media sosial, ya, Facebook, Twitter, Instagram. Di website ini ada infografik, ada fact sheet, ada siaran pers, ada policy brief, ada newsletter, website banyak. Ya. Video juga bisa. TikTok di mana maksudnya TikTok? Media sosial Pak deh. Media sosial ya. Bisa tidak TikTok sebagai media advokasi, komunikasi advokasi? Ayo. Bisa mungkin Pak, tergantung konten yang dibawa mungkin. Iya, orang bernari-nari TikTok terus sampai itu jebeng. Emang enak gitu. Kira orang bisa mengaruhi orang seperti itu, cuman caranya, kemasannya tentu saja berbeda-beda. Ya. Nah, itulah ya, jadi bermacam-macam. Baik, nah itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling rumit. Yang ketiga adalah ya ini kok kedua lagi dah. Salah. Ini benar, saya emang kliknya udah ketiga, tapi kok munculnya dua lagi ya. Tuh. Di situ munculnya apa? 2 apa 3? Ini munculnya terima kasih, Pak. Ah, iya benar berarti yang ketiga ya. Oke, ini yang ketiga. Bagian 3 adalah tahapan membuat karya jurnalistik untuk advokasi dan mobilisasi sosial. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, mengidentifikasi strategi dan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi segmen halayak. Yang ketiga, membuat pesannya dan membingkainya. Membuat pesan itu berarti menyusun materinya, intinya apa? Isinya.
dan membingkainya. Kemudian yang keempat, waktu menyampaikannya. Kemudian yang kelima, membangun dukungan. Kita lihat saya satu persatu. Mengidentifikasi strategi dan tujuan. Jadi apa sih tujuan? Jangka panjangnya apa? Jangka pendeknya apa? Yang jelas tujuan itu harus realistik, terukur, dan terikat oleh waktu. Ya. Jadi ada kaitannya. Ingat, isu yang diangkat dalam komunikasi, advokasi, dan mobilisasi inilah isu yang bukan isu yang tidak terstruktur, tapi isu yang terkait dengan masalah-masalah sosial di masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hanya isunya tentang apa? Penggundulan hutan gitu sehingga menyebabkan banjir. Bagaimana supaya pemerintah itu semakin ketat melarang pembangunan villa di puncak. Nah itu komunikasi advokasi ya. Nah ini kalau sampai ke pemerintah supaya pemerintah memperketat atau menertibkan pembangunan liar di villa di area puncak, daerah puncak. Untuk itu lebih serius. Nah, itu realistik kan? Bisa kan? Jangan kalau apa dibandingkan misalkan targetnya supaya puncak itu villa-villa itu dibongkar semua jadikan hutan lagi, no itu mungkin terlalu muluk ya, susah itu ya, lebih susah. Nah ini Mas. Nah hal yang perlu dipertimbangkan siapa penentu kebijakannya? Apakah diperlukan tindakan kebijakan tertentu? Jadi kebijakan apa tadi? Tadi hukum ya, hukum dan pelaksanaan hukum supaya lebih serius menata pembangunan di kawasan puncak. Seperti saya katakan tadi itu bidangnya apa? Apa tindakan kebijakan putusan dibutuhkan ya? Apakah mengadopsi suatu kebijakan, membuat regulasi? Kalau regulasinya belum ada, buat aturan baru ya. Tapi kalau regulasi ini orang Indonesia itu pintar membuat aturan itu. Orang-orang di kita ini banyak orang yang pintar membuat aturan, melaksanakan aturan yang lemah kita ini banyak. Menaati aturan ya. Apa tindakan, kebijakan, keputusan yang dibutuhkan ya? Dan berapa lama batasan waktunya sampai kapan ya? Harus ada jelas batasan waktu. Target. Tentu saja ada batasan waktu sehingga kita bisa mengevaluasi, kita bisa audit komunikasi kita. Ini penting untuk audit komunikasi itu apakah berhasil mencapai tujuan atau tidak, mencapai sasaran tidak. Tanpa batasan waktu sulit kita mengauditnya. Masih tentang identifikasi strategi dan tujuan, kriteria perubahan strategi ini, apakah tujuan strategi mudah dipahami, apakah tujuan advokasi mempunyai tujuan yang jelas dan realistis, apakah rumusan ini akan membantu untuk membangun aliansi dengan organisasi, tokoh, stakeholder lain, apakah dengan bekerja untuk mencapai tujuan ini, orang akan mendapat kesempatan belajar, terlibat di dalamnya. Ini yang keempatnya juga penting. Ini ada kata lain ya, istilah lain aliansi. Jadi komunikasi, advokasi, dan mobilisasi ini erat kaitannya dengan aliansi. Karena kita memobilisasi khalayak, otomatis orang itu nanti akan kelihatan mana saja, siapa saja yang berafiliasi dengan kita tentang isu tersebut. Nah, afiliasi itu adalah awal dari aliansi karena sama-sama seide, sama-sama satu perasaan, sama-sama satu pendapat, akhirnya semakin dekat, akhirnya terbentuklah aliansi. Ya, menjadi geng kita lah kasarnya. Ya. Nah, itu erat kaitannya dengan aliansi. Dan ini yang penting lagi adalah kesempatan belajar. Oh, orang itu supaya belajar. Oh begini toh, oh ternyata kalau yang demo anarkis itu selama ini tidak bisa itu dijadikan media untuk mempengaruhi pemerintah, menekan, nggak bisa misalnya.
Oh begini loh caranya. Nah, itu orang jadi belajar. Ini yang tahap yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi segmen khalayaknya. Ada 2 kategori khalayak advokasi itu, primer dan sekunder. Supaya lebih jelas. Primer telah kebijakan DPR, pejabat lokal, pejabat kementerian, tokoh masyarakat tertentu, CEO dari sebuah perusahaan, ya komisaris perusahaan, sebagainya. Khalayak sekunder adalah pihak yang mempengaruhi penentu kebijakan, yang mempengaruhi khalayak primer. Siapa? Misalnya tokoh-tokoh tertentu, biasa saja ormas tertentu, bisa saja gitu. Apa? Makanya orang tuh ada menentukan targetnya pada ormas tertentu, ormas atau organisasi keagamaan tertentu misalkan, organisasi massa tertentu, sehingga mereka bergerak. Akhirnya karena mereka bergerak, nah penentu kebijakan yang kita sebagai sasaran akhirnya jadi takut, ya. Dia perhitungkan, akhirnya dia berubah juga. Jadi bisa saja ke khalayaknya sekunder yang dituju, bukan primer. Tentu saja yang primer kita tuju juga, cuma melalui sekunder ini. Yang sekunder ini bergerak sehingga akhirnya mau ikut mempengaruhi yang primer itu. Nah, kita harus pelajari ciri-ciri keduanya, demografisnya, ya, pemahaman terkait isunya. Mengapa organisasi sosial ormas keagamaan, ya? Saya tidak, ya kita ini agak kurang berani menetapkan nih kategorinya masuk mana satu organisasi sosial ini, ormas atau organisasi keagamaan, ya, semuanya ormas, ya. Apakah itu ormas dalam suatu agama tertentu? Mengapa itu yang paling gampang dipengaruhi dalam komunikasi advokasi? Coba ada yang tahu? Salah. Tahu enggak salah? Mengapa organisasi keagamaan itu paling mudah dipengaruhi dalam komunikasi advokasi, ya? Selama inilah pengalaman kita. Mengapa? Han Sela. Ayo, mengapa? Menurut saya mungkin ini nggak sih Pak, karena mungkin mereka kan punya kayak pemimpinnya gitu, kayak misalkan mungkin tokoh agamanya yang jadi panutannya. Jadi kalau misalkan tokohnya itu menentang ataupun dia setuju, itu akan lebih mudah mereka terpengaruhnya seperti itu. Oke, ya itu ada benarnya, ya. Antara lain seperti itu. Ini kaitannya dengan segmen identifikasi segmen halayak itu karena mudah. Coba kalau halayak yang umum, yang tidak jelas kiprahnya, yang tidak ketahuan kiprahnya, susah menduganya kan, ciri demografisnya itu, pemahaman terkait isu, ideologinya dia apa, susah. Tapi kalau ormas keagamaan itu kan gampang ideologinya, sehingga begitu isunya yang dikemas. Pesan yang dikemas supaya nyerempet-nyerempet berbau agama akhirnya. Ketemulah, ya gampang. Jadi dikemas isunya. Dia tentukan dulu segmennya, halayaknya. Ya. Baru isunya dikemas supaya nyerempet-nyerempet agama. Mudahlah terbakar mereka itu. Mudahlah terpengaruh, terprovokasi lah. Apa itu istilahnya di berbagai media sosial. Itu pentingnya kita mengidentifikasi segmen halayak supaya kita bisa mempengaruhi. Ini tentu saja ormas itu segmen A itu halayak sekunder kan, primernya tetap penentu kebijakan. Oke, ya. Nah, ini analisisnya. Ini sasaran primer itu individu lembaga yang berwenang untuk kebijakan, sasaran sekunder itu individu lembaga yang bisa mempengaruhi pihak sasaran, ya. Jadi tentukan
tingkat pengetahuan mengenai isu advokasinya apa. Kita pelajari tingkat dukungan untuk isu advokasi bagaimana, keuntungan atau manfaat potensi apabila mendukung apa, tingkat oposisi terhadap isu advokasi apa. Semua dipertimbangkan. Ya. Tentu saja sebelum mengisi sel-sel ini kita tentukan dulu ini sasaran sekunder ini siapa, begitu ya. Atau kalau siapa tidak siapa paling tidak yang macam apa, begitu ya. Baru kita tentukan. Itu bagian dari mengidentifikasi segmen khalayak. Masih mengidentifikasi segmen khalayak. Yang diuntungkan siapa? Dengan isu yang diembuskan dalam komunikasi, advokasi, mobilisasi ini. Orang pihak yang diuntungkan akan menjadi kawan dalam kampanye advokasi. Jangan lupa pelajari juga ciri-cirinya. Tidak hanya ciri-ciri demografisnya, tapi juga jejaringnya dia, ya, behavioristisnya, bagaimana kinerjanya, geografisnya, wilayah kerjanya, ya, dan juga ciri-ciri komunikasinya, media massa apa yang mereka konsumsi dan sebagainya. Banyak info melalui pesan bagus melalui disampaikan melalui media massa cetak. Akhirnya banyak nggak nyampe. Mahasiswa, anak-anak muda sekarang jarang nggak membaca koran, ya, majalah. Mereka membacanya media online semua. Itu akibat dari tidak mempelajari ciri-ciri. Kemudian juga pelajari juga orang-orang pihak-pihak yang dirugikan siapa kira-kira. Ingat, komunikasi, advokasi, dan mobilisasi itu selalu berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Biasanya yang diuntungkan akan pro, yang dirugikan ada kontra. Siapa? Ini juga sama, pelajari. Kalau tentang lingkungan hidup, misalkan pelestarian hutan, mungkin usaha PH misalnya, itu yang paling dirugikan. Kalau tentang pengaturan perdagangan tembakau dan zat-zat aditif misalkan, ya, mungkin pabrik-pabrik rokok itu pihak yang dirugikan nantinya kan, itu kita pelajari bagaimana karakter mereka, bagaimana ini. Makanya itu yang upaya-upaya untuk mempengaruhi komunikasi, advokasi, mobilisasi untuk pelestarian hutan misalnya lebih mulus daripada untuk pelarangan konsumsi tembakau misalnya. Karena akibat pelajari ini juga. Wah, kalau udah pelajari, yang paling dulu kan pabrik rokok itu gila, seperti kalau di Kediri itu gudang garam itu mati, misalkan tutup, itu kota Kediri itu mungkin kehidupan kota Kediri berapa persen yang tergantung dengan garam, lebih dari di atas 60% itu tergantungannya pada pabrik gudang garam itu. Nah seperti ini kan, belum lagi berapa ribu orang yang terlibat di dalamnya dan sebagainya itu adalah salah satu contoh mempelajari tentang stakeholder dari pihak yang dirugikan misalnya. Sehingga perkembangannya kan tentang komunikasi publik tentang pelarangan konsumsi tembakau kan lebih tersendat. Nah itu contoh saja. Ya. Kita tidak bermaksud menyalahkan atau mengkritik salah satu pihak, itu contoh saja. Mengapa yang satu lebih mulus daripada yang lain? Itu analisis kita antara lain mungkin disebabkan oleh itu. Ya. Aliansi potensial yang berpotensi berpihak kepada kita siapa saja, ya. Itu juga dipelajari. Bisa peneliti, hobis, ya, universitas, LSM, lembaga hukum, ya.
dan sebagainya. Itu kita pelajari. Siapa saja yang berpotensi. Dari mana kita pelajarinya? Dari kiprah mereka. Tidak semua LSM, tidak semua lembaga riset, jasa riset itu bisa potensial beraliansi. Ada juga yang potensial beraliansinya satu pihak yang lain. Nah, ini celakanya di Indonesia itu, bahkan hasil riset saja bisa dimanipulasi supaya bisa memuaskan pihak yang memesan risetnya. Itu kan bahaya, ya. Nah, itu identifikasi, ya. Kemudian yang ketiga, membuat pesannya. Ingat, pesan, setiap pesan komunikasi itu terdiri dari unsur dan struktur, ya. Kata buku misalnya, unsurnya ada berapa unsurnya kata buku? Unsurnya huruf semua. Ada berapa unsurnya? Ada 3 ya, B, U, dan K. Huruf B dulu diikuti U, diikuti K, diikuti U. Unsur. Nah, unsur ini tidak akan bermakna kalau tidak ada struktur susunannya. Disusun seperti itu B, U, K, U, jadi bermakna buku. Apa itu buku? Adini, tahu? Apa itu buku? Ayo definisinya apa? Buku sesuatu yang memuat tulisan, Pak. Itu salah satu cara memperkaya khasana bahasa kita, ya. Kalau Anda belajar komunikasi, kita harus bisa mendefinisikan setiap kata yang kita gunakan. Apa itu umur? Usia apa? Usia apa? Umur. Ya, bolak-balik bukan definisi itu namanya. Umur adalah lama hidup seseorang sejak dilahirkan hingga saat ini yang diukur dengan tahun. Buku adalah kumpulan kertas yang disusun bertumpuk dan dijilid sehingga bisa ditulisi atau dibaca. Nah, itu kita bisa definisikan apa aja buku. Nah, itu artinya itu karena disusun unsur itu B, U, K, U. Coba diubah strukturnya. K duluan, K, U, B, U. Bu, sama tidak maknanya dengan buku? Beda, unsurnya sama, strukturnya berbeda, bisa berbeda maknanya. Nah, itu yang sederhana, unsurnya cuma satu macam, huruf. Kalau video, ada hurufnya, ada lambang-lambang tertentu, ada warna, ada gerak-gerik, ada suara, ada macam-macam. Ada latar, ada musik. Itu dipadukan sedemikian, dikemas sedemikian rupa. Itu namanya struktur. Jadi isi pesan dan kemasan pesan itu penting. Membuat itu bagaimana materinya, pesannya, dan bagaimana mengemasnya. Itulah pengembangan pesan itu treatmentnya, membingkai pesan. Ingat, kita sudah bahas tentang framing. Ya. Bagaimana framing, priming, signing. Dan juga bagaimana kita memanfaatkan prinsip unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain. Huruf saja, sama-sama huruf, tapi yang membuat pesan inti dan membingkai pesannya saya ubah warnanya di sini menjadi, misalnya katakan diubah menjadi merah. Udah beda pesannya kan. Baru satu bagian kecil dari pesan saya ubah warnanya doang. Pesannya sudah beda. Ya, itulah membingkai pesan itu. Itu yang harus kita upayakan dalam mengemas pesan untuk komunikasi advokasi. Nah, pesannya apa? Isinya, isi pesannya masalah sosial, misalnya ketidakadilan nih, yang gampang menarik perhatian orang. Solusi ditawarkan tentang ketidakadilan, solusinya, tindakan yang diterapkan untuk lakukan oleh pembuat kebijakan. Harusnya pemerintah Kota Bogor tuh begini. Itu paling gampang. Sudahkah pemerintah Kota Bogor melindungi rakyatnya? Adakah pemerintah Kota Bogor hadirkah pemerintah Kota Bogor di saat rakyatnya menghadapi masalah, musibah? Nah, itu yang gampang sekali kan diangkat. Jadi dipilih yang dirasakan oleh khalayak. Tetapi belum ada yang bergerak.
Ya, yang dirasakan khalayak tapi belum ada yang bergerak itu paling potensial untuk dipilih menjadi isu dalam komunikasi advokasi ini. Jadi kita mulai kita sebagai bukan inisiator, mungkin stimulator mungkin. Kita membuat itu disajikan di media apa? Media mainstream atau media online, silakan. Kita sebagai stimulator aja, mungkin ada pihak lain kemudian yang inisiator, oh bener nih pendapatnya langsung diviralkan oleh dia, bisa saja. Atau kita sendiri yang inisiator langsung bergeraknya. Ini communication brief-nya ya, pihak sasarannya siapa, aksi pihak sasaran diinginkan apa, isi pesannya jadi apa. Ya. Format yang dipilih apa? Format itu banyak ya, kemasan itu. Bisa disampaikan dari gaya penuturan aja, ada yang kronologis, ada yang sebab akibat, ada yang kronologis. Pertama pagi begini, pukul 7 mulai begini, jam 8 begini. Nah itu kronologis waktu, kronologis proses juga. Pertama bawang diiris. Terus setelah diiris kemudian cabai diulek dan sebagainya. Nah itu bahan tahapan ya, kronologis juga. Ada spasial, ruang. Masuk ke kampus IPB, begitu masuk gerbang yang paling kelihatan terdahulu adalah ada gedung tinggi, di situ gedung Andi Hakim Nasution. Anda belok ke kiri melewati ini akan menemui ini terus digambarkan ruang dengan kata-kata spasial, sebab akibat. Ya. Itu banyak sebab akibat, misalkan digunakan oleh para politikus dalam kampanye misalnya. Saudara-saudara di lapangan Sempur ya, di depan ribuan orang yang mendengarkan. Saudara-saudara, apa yang paling terbayangkan kalau mendengar kata Bogor? Selain hujan, macet, kemacetan, terus PKL, pedagang kaki lima tidak teratur, semrawut, gini-gini dan sebagainya. Gitu. Mengapa? Tahu tidak saudara, mengapa sampai terjadi begini kota Bogor? Ini tidak lain akibat ketidakbetusan pemerintah kota saat ini. Semua kan begitu gayanya kalau orang kampanye ya. Berapi-api, gampang sekali menyalahkan orang lain. Nah itu kemasan pesan seperti itu. Ini belum juga imbauan pesan. Ya. Ini bisa diimbauan secara analog, secara logis, emosional, membujuk, macam-macam. Ada kawan yang senang mabuk-mabukan, lo mabuk-mabukan lu. Itu satu botol minuman tuh berapa sih harganya? 250.000. Iya, 250.000. Coba beliin bakso, dapat berapa porsi lo? Lebih kenyang, lebih bergizi. Ya. Nah itu rasional. Bisa juga dengan takut-takuti lo minum-minum, ntar jantung lo begini, tekanan darah lo begini, ini macam-macam, sehingga dia takut. Bisa juga dengan secara emosional, ditekan emosinya. Alah, masa mahasiswa keren kayak lo mau diperbudak minuman keras kayak malu lo. Wah, ditekan gitu sehingga dia berontak. Iya, sialan gua. Ngapain gua minum-minum? Bisa begitu. Mungkin bapaknya lain lagi dengan mengiming-imingi. Kalau kamu bisa berhenti minum-minum, papa beliin Honda Jazz baru. Semuanya sama kan tujuannya, supaya dia berhenti minum-minum. Itulah komunikasi. Kita menghimbau pesan bisa macam-macam. Ya, bisa dengan iming-iming, dengan menakut-nakuti, dengan secara rasional, ya, emosional dan sebagainya. Nah, itulah ya. Jadi ini bagaimana kita membingkai pesan istilahnya. Jadi tidak hanya memilih isinya saja, tetapi bagaimana kita men-treatnya, itu juga penting. Oke, ya. Nah, pesan advokasi ini bisa untuk mendidik, menginformasikan, melakukan persuasi, menggerakkan untuk bertindak. Iya. Jadi kalau kita hanya bisa saja untuk menginformasikan, mendidik supaya orang tahu. Setelah tahu, jadi kalau kita sudah memilih tadi menentukan kita bertindak sebagai stimulator, yang menstimulasi saja.
dengan harapan akan muncul inisiator nanti. Inisiator itu yang menindaklanjuti ke arah yang lebih konkretnya. Ya. Atau bisa juga kita yang berusaha mempengaruhi, kita sudah menempatkan sebagai inisiator juga. Menyadarkan orang-orang tentang sesuatu masalah. Seringkali masalah itu tidak disadari. Karena tidak mudah loh. Kita mengidentifikasi masalah itu tidak mudah. Apa itu masalah? Kalau saya tanya ke mahasiswa, ini mengapa kegiatan mahasiswaan yang ini tidak jalan? Masalahnya apa? Apa yang muncul? Coba. Tidak ada dana apa? Ya kan? Itu yang paling gampang. Itu bukan masalah. Jadi ada kondisi ideal, ada kondisi real sekarang. Nah, sesuatu yang menghalangi tidak tercapainya kondisi ideal, itulah masalah. Idealnya, dana tersedia, realnya tidak ada dana. Apa yang menyebabkan tidak adanya dana yang idealnya itu tidak tercapai? Mungkin kesadaran mahasiswa beriuran belum, mungkin ini belum bergerak, mungkin itu sebenarnya masalah. Yang itu ditembak jalan. Jadi kita sering menyalahkan kondisi real itu sebagai masalah. Tanya ke penyuluh, Pak, kenapa program ini nggak jalan? Susah, Pak. Di sini mah petaninya males-males, Pak. Malasnya petani itu real, bukan masalah, itu kondisi real. Idealnya petani rajin. Apa yang menyebabkan tidak rajinnya petani? Itu sebenarnya masalah, harus dicari. Nah ini, jadi kita harus jeli melihat apa sih masalah itu. Jadi tidak semua orang menyadari masalah itu apa. Ya, kita yang bisa menyadari masalahnya, kita coba sadarkan orang. Persuasi. Sehingga dalam menggerakkan orang untuk bertindak bisa nyambung ke sana. Pesan itu supaya efektif, pertanyaan sederhana, singkat, padat, bahasa sesuai, isi konsisten dengan format media. Ya ingat ya, konsisten dengan format media. Kalau kita menulis untuk Kompas, misalkan beda caranya dengan menulis untuk Poskota. Udah beda formatnya. Poskota itu baru 3 baris kita baca, udah bersambung ke halaman sekian. Itu beda kan. Ya. Karena khalaqnya juga memang berbeda. Semua pesan yang bisa dipercaya, juru bicara, nada, dan bahasa sesuai. Ya ini adalah supaya mengefektifkan. Oke, kemudian yang keempat, waktu menyampaikannya, ya. Bagaimana kita menyampaikan pesan? Pertama, hubungkan pesan advokasi dengan breaking news, jadi dengan peristiwa-peristiwa terbaru. Kalau kita pesan tentang lingkungan hidup, ada longsor, ada banjir di mana-mana, kaitkan dengan itu tuh, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, itu akibat dari hutan yang tidak penanganan hutan yang tidak benar. Kaitkan. Jadi dengan sesuatu yang lebih hangat. Mungkin masalah penghijauan itu sudah yang spesifik penghijauannya mungkin sudah usang ya dari dulu itu sudah di gembor-gembor penghijauan. Lalu kaitkanlah dengan yang masalah yang sekarang sedang in. Ya. Melakukan acara atau tanggal istimewa. Dalam rangka memperingati Hari Bumi ini, marilah kita semua kembali merenungkan apa yang sudah kita perbuat untuk bumi kita tercinta ini. Nah, itu kan manfaatkan tanggal istimewa contohnya seperti itu. Hindari hari sibuk pemberitaan. Jadi bukan hanya kualitas yang menentukan keberhasilan exposure suatu berita itu, tidak hanya kualitas dari berita itu, tetapi juga kompetitornya. Kalau banyak juga berita lain yang berkualitas, nah kita akan sulit karena harus berkompetisi ya dengan yang lain. Sehingga sebaiknya hindari hari-hari sibuk pemberitaan. Dan kemudian penuhi tenggat waktu. Ya. Kalau media mainstream itu ada tenggat waktunya. Kalau media sosial bebas jam berapa aja. Tapi kalau media mainstream itu ada tenggat waktunya. Misalkan deadline-nya jam 11 malam. Habis itu terakhir jam 1 naik cetak mulai. Nah, itu tenggat waktu. Ya.
Yang keempat, kemudian yang kelima, membangun dukungan. Jadi tadi makanya kita harus mengidentifikasi tidak hanya siapa yang potensial dirugikan, siapa yang potensial diuntungkan, tapi juga siapa yang potensial akan beraliansi dengan kita. Ya. Bangun itu. Oh, ini kira-kira seide. Tiba-tiba di media online ada organisasi masyarakat tertentu, ya, menyuarakan tentang mendukung ide kita, langsung kontaklah organisasi itu. Ya. Itu nantinya maksudnya membangun hubungan. Kita bentuk aliansi yang lebih konkret, ya, tidak hanya aliansi di dunia maya misalnya, tapi juga kita langsung kontak dia. Ya. Antum kita diskusikan sebenarnya apa, mungkin dari sana akan dari diskusi dan kontak dengan kelompok-kelompok aliansi kita ini akan diperoleh gagasan-gagasan baru bagaimana strategi kita dalam mengembangkan komunikasi advokasi dan mobilisasi selanjutnya. Ya. Nah, itulah tentang komunikasi advokasi dan mobilisasi. Ini daftar pustaka yang bisa Anda baca. Ya.